Merdeka! Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tetap melaju untuk Indonesia maju. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Spesial Hari Raya Kemerdekaan. Saya senang sekali dapat menyapa teman-teman semuanya, baik teman-teman yang Kristen maupun yang non-Kristen, baik teman-teman dari Purwokerto ataupun di luar Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Teman-teman, kita juga bisa lihat dan rasakan ya, bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika pada tahun ini begitu luar biasa untuk merayakan HUT RI yang ke-78. Kita bisa lihat begitu banyak bendera berkibar dan terpasang di depan-depan rumah, gedung-gedung perkantoran, pendidikan, bahkan transportasi umum ataupun transportasi pribadi. Terlebih karena 3 tahun terakhir ini kita sudah melewati yang namanya pandemi. Dan akhirnya pada tahun ini kita bisa merayakan kemerdekaan HUT RI dengan bebas dan tanpa adanya rasa khawatir karena pandemi COVID-19. Saya yakin teman-teman juga pasti melihat berbagai macam acara, perlombaan dan juga pawai yang begitu semarak dan antusias untuk merayakan HUT RI yang ke-78 ini. Beberapa dari mereka ada yang memakai baju adat, ada yang menampilkan beberapa kesenian tradisional yang pastinya menambah rasa persatuan dan kesatuan kita ya teman-teman. Sesuai dengan tema HUT RI yang ke-78, tetap melaju untuk Indonesia maju. Indonesia harus maju. Tidak boleh terpecah belah oleh apa dan siapapun juga. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk maju. Itu adalah tema renungan firman Tuhan kita yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois. Namun sebelumnya rekan saya Betty bersama dengan GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang tepat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Biar saja ku tak selewet matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak seelok batu bara, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi
di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Bapak dan saudara yang tahu lagu ini boleh nyanyikan bersama-sama. Kita mau kibarkan bendera kita bersama-sama, Bapak dan saudara. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Ku bertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku bertahankan kau demi tumpah darah. Semua pahlawan bersama-sama. Merah putih teruslah kau berkibar, di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Mari tenangkan hati kita sejenak. Kami percaya Tuhan, Kau rindu kami semua satu untuk bangsa ini. Karena itu kami mohon teguhkan kami satu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan setiap kami. Dalam penderitaanmu kau menengadah dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, dan betapa besarnya anugerah dan
katakan Yesus kau Raja. Katakan Yesus kau Raja, teguhkan kami satu. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja, teguhkan kami satu. Saat itu ketika kau resah dan gelisah, ketika kau harus mempertahankan bumi yang kau pijak, dan ketika hanya bambu runcing yang menjadi satu-satunya senjata yang kau punya. Satu kata bergemuruh dalam dada, satu kata bergemuruh dalam jiwa, dan itu kau gelorakan saat berjumpa kawan. Merdeka, 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 kita harus merdeka. Dan Allah memberkati Indonesia, dan kami sungguh bersyukur untuk setiap rencana dan rancangan-Mu yang mulia. Kami mau terus bersatu, kami mau menjadi duta, dan kami mau berdiri bagi bangsa kami, membawa doa kami kepadamu. Dan sungguh sesuatu yang besar akan terjadi, mengubahkan negeri kami, dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas Indonesia. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu bagi bangsa yang kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan, sebab kami tahu hatimu ada di bangsa kami Tuhan. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri.
Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bersyukur kalau sore hari ini kita bisa memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Salam merdeka untuk saudara semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Saudara-saudara, momen terbesar bagi bangsa Indonesia adalah Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Momen di mana bangsa Indonesia mengikrarkan janji bersama dalam proklamasi kemerdekaan untuk berdikari dan menjadi satu bangsa yang diakui oleh dunia sebagai negara yang merdeka dari penjajah. Karena itu, moto kemerdekaan tahun ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Kemerdekaan yang dialami bangsa Indonesia tidak boleh berhenti, harus terus maju, diharapkan terus terpelihara agar bisa terus berjalan ke depan dengan baik dan mengalami kemajuan. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan ke-78. Kemerdekaan yang sudah dialami sejak tahun 1945. Artinya Indonesia sudah mengalami kebebasan selama 78 tahun, tidak terikat dari segala tuntutan-tuntutan dari bangsa asing dan lepas dari segala keterikatan itu. Dan artinya 78 tahun merdeka, artinya Indonesia itu tidak muda lagi, sudah tua, ya, sudah tua. Dan perjuangan itu tidak boleh berhenti. Mengapa? Karena perjuangan itu sudah dibayar dengan harga yang mahal, dengan pengorbanan nyawa para pahlawan. Saudara-saudara, kemerdekaan merupakan sesuatu yang berharga karena tidak didapat dengan mudah, tetapi dengan satu pengorbanan, perjuangan, dan memerlukan nyawa para pahlawan. Indonesia bisa mengalami kemerdekaan karena ada para pahlawan yang rela berkorban. Sering orang berpikir bahwa kemerdekaan adalah bentuk kebebasan hidup tanpa halangan, bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, bebas untuk menyalurkan aspirasi kita. Namun Alkitab mengajarkan bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kita baca Galatia 5 ayat 1, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Galatia 5 ayat 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Ya, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang diberikan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Merdeka dari perhambaan dosa. Hidup kita yang berdosa itu ditebus oleh darah Tuhan yang mahal. Sehingga kita tidak disebut sebagai orang yang berdosa, tapi kita disebut sebagai orang yang merdeka. Merdeka karena perbuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, orang yang sudah mengalami kemerdekaan dari Tuhan harus berusaha memiliki pendirian yang baik, pendirian yang teguh, pendirian yang kuat, sehingga tidak mudah terbujuk oleh apapun juga. Orang yang punya pendirian itu gak gampang terbujuk, gak gampang ikut ke sana, ikut kemari, ya. Tapi benar-benar tahu mana yang harus diikuti, mana yang harus didapatkan dalam hidupnya ini. Saudara-saudara, Charles Swindoll mengatakan, kemerdekaan adalah kebebasan. Kebebasan dari apa? Kebebasan dari sesuatu dan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kebebasan dari sesuatu artinya bebas dari perbudakan dosa untuk mendapatkan
kebebasan yang bisa melakukan sesuatu. Kebebasan dari perbudakan dosa untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudara, Kristus membebaskan kita dari hukuman, kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita mengalami kemenangan atas kuasa maut. Kemerdekaan yang kita alami merupakan anugerah Tuhan yang besar. Kita mengalami pembebasan dari dosa, hidup kita tidak dijajah lagi oleh dosa, tapi kita benar-benar memiliki kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kristus sudah memerdekakan kita, sehingga kita harus sungguh-sungguh merdeka. Artinya kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus harus dipertahankan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan yang Tuhan berikan membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga dosa yang ada dalam hidup kita melalui pikiran, perkataan, perbuatan itu disingkirkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, merdeka berarti kita bebas dari perbuatan dosa untuk melakukan kebenaran. Kalau dulu kita suka mengatakan hal yang tidak benar, kalau dulu kita masih suka bohong, sesudah ditebus oleh darah Tuhan, kita akan tidak menyukai kebohongan itu lagi. Kita akan benci terhadap kebohongan. Ya, kita belajar untuk berkata jujur. Karena kebenaran Tuhan itu satu-satunya kebenaran yang memberikan kemerdekaan untuk saudara dan saya. Ada 3 makna kemerdekaan dalam Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Yang pertama, kita dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka karena kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Setiap kita tanpa kecuali sebagai pengikut Yesus, pelayan Tuhan, seorang pelajar, karyawan, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, semua yang sudah dipanggil oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia akan mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari rencana-rencana yang jahat. Kemerdekaan dari nafsu yang tidak terkendali. Kemerdekaan dari pikiran-pikiran yang kotor. Semuanya itu disingkirkan untuk kita mendapatkan kehidupan yang baru dari Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan memberikan kemerdekaan untuk kita semuanya. Orang yang mengalami kemerdekaan dari Tuhan akan berusaha tidak dibelenggu, tidak diikat lagi oleh dosa. Karena Tuhan sudah membebaskan dan memberikan kemerdekaan. Bebas dari dosa artinya tidak menyimpan sakit hati. Ya, tidak menyimpan kecurigaan. Tidak menyimpan pikiran yang negatif terhadap sesama. Di mana orang itu tidak punya rencana buruk dan sakit hati kepada kita, seringkali secara tidak sadar kita sudah melukai perasaan mereka. Kita sudah menaruh kecurigaan yang tidak benar dan ini harus disingkirkan. Kalau kita tidak tahu hal yang pasti, kita tidak boleh menaruh kecurigaan terhadap seseorang. Kalau hal itu pasti, kita ketahui, baru kita boleh mengatakan. Tapi kalau hal itu tidak pasti, kita tidak boleh mengatakan. Nah, kita dipanggil Tuhan untuk merdeka, lepas dari belenggu dosa dan juga saling mengaku dosa. Kita tidak bisa lepas ya dari kesalahan. Setiap kesalahan yang kita lakukan harus diakui. Yakub 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Saling mengaku dosa merupakan awal dari perbaikan hidup, pemulihan hidup, pembenaran hidup. Kalau kita tidak bisa mengakui dosa, berarti kita tidak akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita tidak akan mengalami kesembuhan, kemerdekaan tidak ada dalam hidup kita. Dengan mengakui dosa maka kita akan memiliki kehidupan yang disukai oleh Tuhan. Kehidupan yang disukai oleh Tuhan yaitu kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan. Baru setelah kita mengalami pemulihan dari Tuhan, doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara, doa orang yang hidup dalam kebenaran sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena itu miliki kebenaran dalam hidup kita. Agar setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, kita mengalami sesuatu mujizat untuk kehidupan saudara dan saya. Nah, mengakui dosa kepada Tuhan juga harus mengaku dosa terhadap sesama. Kalau kita pernah menyakitkan hati sesama kita, belajar untuk mengakui. Supaya apa? Supaya kita mengalami pengampunan. Jangan sampai orang yang kita sakiti hatinya itu tidak pernah mengampuni kita dan selalu menyimpan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita dipanggil untuk mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan. Karena itu jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, perbuatan dosa bukan hanya terlihat dengan mata yang nyata, tapi dosa yang tidak terlihat pun masih dalam angan-angan pikiran ini juga harus dibersihkan. Ya, sekali lagi saya katakan jangan pernah merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Kalau kita merencanakan kejahatan terhadap orang lain, padahal orang itu tidak tahu apa-apa, tahukah saudara, kejahatan itu akan menimpa diri kita sendiri. Karena itu mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan benar-benar menguduskan hidup saudara dan saya. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya untuk masa lalu, tetapi berlangsung sampai hari ini, esok dan selamanya. Perjuangan kita sebagai orang-orang percaya juga bukan dahulu saya jadi orang Kristen begini, tidak. Tapi perjuangan kita sebagai orang percaya berlangsung terus sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kita harus jadi pemenang sampai kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan itu harus dipertahankan. Galatia 5 ayat 13 tadi mengatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus harus dipertahankan. Jangan menggunakan kemerdekaan menurut hawa nafsu kita. Marah, kalau kita marah boleh. Tapi marah yang berkepanjangan itu enggak boleh. Kalau marah berkepanjangan berarti kita sudah menuruti hawa nafsu kita. Ya, dendam lebih-lebih enggak boleh. Orang yang marah dan tidak bisa membereskan dirinya, membersihkan kemarahannya, dia akan menaruh dendam terhadap seseorang, ya, menaruh kecurigaan. Dan kalau itu berlarut-larut dalam hidup kita, berarti kita sudah kembali dijajah oleh dosa. Kemerdekaan yang Tuhan berikan agar kita bisa benar-benar bebas dari dosa. Bebas artinya tahu dan mengerti batasan-batasan hidup. Kita merdeka, bebas dari segala dosa karena kita punya peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Saudara tahu ikan? Ikan itu hidupnya di air, ya, di kolam. Kalau ikan itu keluar dari kolam, keluar dari tempat dia mengalami kehidupan yang nyaman, begitu keluar dari air mungkin dia bisa bertahan hidup, tetapi hanya untuk beberapa saat. Dan sesudah itu dia akan mengalami kematian. Nah, Tuhan memberi kita kebebasan untuk hidup. Jangan sampai kita dibelenggu oleh dosa lagi. Sejak awal Tuhan menciptakan dunia, menciptakan manusia, Tuhan sudah memberi kebebasan bagi manusia
kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, di situ Tuhan memberikan kebebasan untuk Adam dan Hawa menikmati berkat Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau boleh ambil buah atau boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden. Hanya satu pohon, buah pengetahuan baik dan jahat, itu tidak boleh kamu petik buahnya. Saudara-saudara, dasar manusia Adam, manusia yang tidak pernah merasa puas, ya. Nah, sudah diperhatikan, diberkati oleh Tuhan, masih merasa kurang. Lalu dia mulai memetik buah larangan itu. Akhirnya apa? Karena dia melanggar perintah Tuhan, melanggar batasan-batasan yang diberikan oleh Tuhan, Adam mengalami kematian. Saudara-saudara, sifat dasar manusia memang tidak pernah merasa puas. Sudah diperhatikan Tuhan, sudah diberi kesehatan yang baik oleh Tuhan, sudah diberi pekerjaan yang baik oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tapi selalu merasa kurang. Mengalami kekurangan, selalu menggerutu, dan selalu mengatakan Tuhan tidak adil, kurang memperhatikan, kurang memberkati, dan lain-lainnya. Sudah mengalami kebebasan dari Tuhan, tapi masih suka melanggar. Saudara-saudara, Adam yang seharusnya sudah mengalami kemerdekaan dari Tuhan, karena pelanggaran yang dilakukan, akhirnya hidupnya tidak bebas lagi. Dan dia diusir dari Taman Eden. Nah, batasan-batasan itu perlu untuk kita semua. Di mana kita bisa mendapatkan batasan-batasan untuk hidup kita? Melalui firman Tuhan. Karena itu tidak bosan-bosannya saya mengajak saudara untuk setiap pagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu merupakan batasan untuk hidupmu terjamin dan memiliki kemerdekaan dan tidak diperhamba lagi oleh dosa. Saudara-saudara, orang yang tidak bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan akan kehilangan damai sejahtera dari kehidupannya. Kelihatannya apa yang dikerjakan itu baik, tapi belum tentu mendatangkan berkat. Mengapa banyak orang bekerja susah payah dan selalu mengeluh kurang. Karena dia tidak menghargai batasan yang Tuhan berikan. Dia tidak menghargai batasan-batasan yang sudah Tuhan tentukan. Sehingga apa yang diberikan oleh Tuhan itu gak kelihatan. Dianggap kurang. Dianggap Tuhan pilih kasih. Dianggap Tuhan tidak memberkati. Padahal berkat itu cukup. Ini harus kita renungkan baik-baik. Jangan sampai kemerdekaan di dalam keluarga tidak ada. Perseteruan, pertengkaran antara suami istri sehingga hilang damai sejahtera. Antara orang tua dengan anak sehingga tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Karena tidak bisa mempertahankan kemerdekaan dan menjaga batasan-batasan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan sudah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Hargai dan pertahankan, perjuangkan, jangan sampai kita kembali kepada kehidupan berdosa. Yang ketiga, kemerdekaan membuat kita layak untuk melayani. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu akan terlihat kalau kita bisa melayani sesama kita. Ya, hidup bukan berbicara tentang diri kita sendiri, tentang kepentingan kita sendiri, tetapi hidup itu berbicara bagaimana kita bisa hidup bersama dengan sesama kita. Bagaimana kita bisa memberkati sesama kita. Saudara-saudara, satu pelayanan yang memberkati dan diberkati memang perlu pengorbanan. Ya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, tapi juga pengorbanan uang. Uang kita
Tanpa pengorbanan itu, pelayanan tidak akan berhasil dan tidak akan memberkati banyak orang. Kalau kita bisa berbahagia, usahakan supaya kebahagiaan kita itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau kita bisa berbahagia, kita diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar untuk memberkati orang lain. Nah, ini perlu korban. Kalau nggak ada korban, nggak ada kebahagiaan untuk orang lain. Nah, belajar mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana cara saudara merawat diri? Bagaimana cara saudara melindungi diri? Bagaimana cara saudara mengasihi diri saudara? Itu harus kita lakukan juga untuk sesama kita. Dan orang yang melayani sesama manusia akan membantu orang yang terbelenggu dalam dosa supaya bisa mengalami kemerdekaan. Saudara-saudara, setiap orang bisa dan harus mengalami kemerdekaan. Karena itu apa yang tidak patut kita pikirkan melalui pikiran ini harus dibuang. Apa yang tidak patut kita ucapkan melalui mulut kita itu harus dijauhkan. Dan apa yang tidak patut kita nyatakan dalam tindakan kita itu harus disingkirkan dan jangan ada dalam kehidupan kita. Saya akan menutup dengan kisah pertobatan seorang pemimpin Triad Hong Kong bernama Teddy Hung. Triad itu merupakan satu organisasi kriminal besar di Hong Kong. Ya, hal itu buruk. Hal yang paling buruk dalam Triad adalah pengkhianatan. Siapapun yang melakukan pengkhianatan pasti akan mati. Ya, dalam organisasi itu Teddy Hung ini memimpin basis atau memimpin satu pekerjaan bisnis tentang pencucian uang. Nah, bukan itu saja, dia juga memiliki obat-obatan atau menjual obat-obatan terlarang, melindungi prostitusi dan banyak macam bisnis ilegal lainnya. Pekerjaan yang dilakukan oleh Teddy ini bukan pekerjaan yang baik karena merugikan dan mencelakakan banyak orang. Singkat cerita, akhirnya Teddy ini dipenjarakan karena pekerjaannya yang tidak benar dan tidak halal itu dan sudah membuat kerugian untuk banyak orang. Dia dimasukkan ke dalam sebuah penjara yang tidak pernah dipakai, penjara yang rusak. Tapi apa yang dilakukan oleh Teddy ini? Karena dia punya uang, dia membangun penjara itu dengan baik, bagus. Karena dia tinggal di situ. Dan yang lebih celaka lagi, dengan tinggal di penjara yang nyaman yang sudah dibangun oleh dirinya itu, dia bisa melakukan bisnis tidak halal ini dengan gampang. Tanpa perlu ditangkap karena dia sudah berada di dalam penjara. Saudara-saudara, apa yang dilakukan itu seolah-olah mendatangkan keuntungan bagi Teddy. Seolah-olah dia bahagia. Tapi tahukah saudara-saudara, sebenarnya dia bukan orang yang bahagia. Dia mengalami depresi berat sehingga setiap saat ingin bunuh diri, ingin mati. Nah, di penjara itu ada seorang pendoa yang setiap kali datang ke penjara mengunjungi Teddy, menyatakan bahwa dia perlu seorang juru selamat. Tapi Teddy tidak pernah menghiraukan. Teddy tidak pernah menanggapi ajakan untuk menerima juru selamat. Sampai satu ketika pendoa itu mengatakan kepada Teddy, kamu adalah orang yang sukses. Orang yang terkenal di dunia. Orang yang memiliki segalanya. Tahukah kamu, ketika suatu saat nanti kamu meninggal, kamu akan dikenang sebagai apa? Pertanyaan pendoa itu. Satu saat ketika kamu meninggal, kamu akan dikenang sebagai apa? Nah, pertanyaan itu membuat Teddy tersentak. Dia mulai berpikir dan membuat hatinya sangat sedih. Dia merasa depresi, tetapi juga menyadarkan dirinya bahwa semakin dirinya sukses,
semakin dirinya melakukan kesalahan karena telah merusak banyak orang dan menghancurkan hidup banyak orang. Dia tidak bisa tidur. Saudara-saudara, mencari dokter, minta obat tidur, tapi tidak bisa tidur. Berbulan-bulan lamanya. Sampai dia takut. Karena nggak bisa tidur ya, dia merasa ketakutan sendiri. Nah, karena dia merasa ketakutan, lalu satu hari tiba-tiba dia lihat Alkitab yang ada di kamar penjara itu. Yang diberikan oleh pengunjung atau oleh pendoa yang sering mengunjungi dia. Lalu Teddy mengambil Alkitab itu dan Teddy berkata, Tuhan Yesus, kalau Engkau benar-benar ada, biarkan saya tidur dan saya akan percaya kepadamu. Sesudah mengucapkan perkataan itu, Teddy langsung ngantuk dan tidur. Dan sejak saat itu Tuhan menjamah hatinya, mengubah hidupnya sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi milik Tuhan Yesus. Saat itu Teddy bingung, ya, dia galau. Karena apa? Karena pekerjaannya langsung ambruk. Langsung dia jadi orang yang kere. Saudara-saudara, dalam hatinya mulai timbul kegalauan. Dia berkata dalam hatinya, bisnisku hancur. Kalau aku memiliki Yesus, bisnisku hancur. Karena apa? Bisnis yang lama itu bukan bisnis yang memberkati. Bisnis yang sudah mencelakakan banyak orang. Karena itu dibuat hancur oleh Tuhan. Teddy berkata, kalau aku tidak ikut Yesus, aku tidak bisa tidur. Tapi kalau aku ikut Yesus, aku kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan harta benda. Tapi Teddy tetap mengikuti keinginannya untuk bisa tidur dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara-saudara, selama 10 tahun Teddy terus bergaul dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan membangun kembali kehidupan dagangannya. Dia bukan menjual hal-hal yang terlarang, tapi sekarang dia mendirikan sebuah rumah sakit. Sebuah rumah sakit untuk mengobati, memberikan obat-obat, menciptakan obat-obat yang menolong banyak orang untuk disembuhkan. Saudara-saudara, itulah kehidupan yang mengalami kemerdekaan. Semua dosa dikuburkan oleh Tuhan supaya dia bisa mengalami pembaruan dari Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bukan bagi Teddy sendiri, tapi juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. 1 Timotius 1 ayat 12 mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan, kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberi kemerdekaan dan kita bisa melayani. Jaga semangat patriot kita untuk terus bersinar bagi Tuhan. Itu harus ada dalam diri saudara dan dalam diri saya. Merdeka bangsaku, merdeka pikiranku, merdeka hatiku, dan merdeka jiwaku. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan doa bagi bangsa. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri
atas seluruh bumi. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan di bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh memperingati hari kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih untuk 78 tahun kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk dapat terus mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami ini, dengan mengisi hal-hal bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia, kami diingatkan kembali betapa berharganya sebuah kemerdekaan. Seperti Tuhan sudah memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari para penjajah, Tuhan juga memberi kemerdekaan bagi kami, memberi kemenangan bagi kami dari segala keterikatan dosa, sehingga kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan. Karena Tuhan sudah memanggil kami untuk kami mengalami kelepasan dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan, sehingga hidup ini layak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa beribadah bersama. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir dalam ibadah hari ini. Memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Memberkati semua persembahan, persepuluhan yang kami berikan kepada Tuhan untuk menunjang operasional gereja kami ini. Berkati rumah tangga kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, sehingga kami tidak perlu mengalami kekurangan karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami semua. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai Bapak Ibu semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya kelak. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kemerdekaan sesungguhnya akan terlihat saat kita melayani. Terima kasih Bu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhannya yang telah menguatkan dan memberkati kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all tim GCC Purwokerto, Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Saya senang sekaligus bangga dapat menjadi bagian dari tim Gracia Community Purwokerto yang gahar namun tetap ramah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah dengan antusias dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terhadap kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Hangatkanmu, biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Ku bertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahankan kau demi tumpah darah. Semua pahlawan bersama-sama